warahmatullahi wabarakatuh, para pionir semuanya. Salam petir, jedar, jeder, duar. Bagaimana kabarnya nih para pionir ya? Saya doakan semoga sehat selalu, lancar usahanya, panjang umurnya, dan dijauhkan dari segala hal yang tidak baik ya. Aminkan dulu nih, amin. Oke, sesuai thumbnail dan judul, pada video kali ini saya ingin bertanya mungkin ya. Mungkin ada yang punya pengalaman yang sama atau bagaimana. Kemarin hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 6 Oktober ya, grup WA saya ini rame ya. Grup WA saya ini rame karena pagi-pagi ada yang posting kebingungan ya, dimana dia mengaku koinnya hilang ya, koinnya hilang, koin yang sudah masuk di wallet. Jadi saldonya ini udah bermigrasi, udah aman di wallet, tapi tiba-tiba kok hilang gitu. Nah ya kan. Nah setelah saya minta kan, coba sih screenshotkan ya koin di walletnya itu, dan memang di situ ada riwayat transaksi keluar ya, riwayat transaksi keluar. Nah di barusan ya, baru gitu ya, dia itu kayaknya minggu yang lalu lihat ternyata di minggu kemarin itu ada saldo keluar. Nah ini menarik nih, bagaimana nih para pionir? Kalau kemarin-kemarin memang di banyak yang komen ya di channel YouTube saya ini, bang koin saya hilang, koin saya hilang. Itu saya cuma baca aja ya, kok mana bisa sih koin bisa hilang gitu ya di aplikasi P-Network ini, karena memang menurut saya P-walletnya P-Network ini udah sangat aman sekali. Nah ya, tapi di sini banyak ya respon beragam ya, artinya penasaran gitu ya, kok bisa hilang gitu ya. Jadi pertama ditanyakan ya kepada yang posting yang mengaku koinnya hilang itu, apakah pernah klik link ya, klik link iklan atau iklan menawarkan di Facebook ya, macam seperti ini. Sekarang itu ya di Facebook, di Instagram itu banyak seliweran ya, orang-orang mau membeli Pi, orang-orang bisa mendapatkan ya, menawarkan ya sesuatu tutorial yang dimana ini bisa menghasilkan sekian Pi gitu ya. Nah itu takutnya gitu, jadi takutnya orang ini pernah klik link-link phishing gitu ya, jadi akhirnya koinnya raib ya. Atau ada juga ya, mungkin ini kemungkinan terbesarnya ada yang mengetahui frasa sandi Anda. Jadi frasa sandi ini kadang kita pas membuat wallet tanya-tanya ke orang ya, ke sesama pionir atau ke upline-nya, tanya-tanya ini gimana cara mendapatkan sandinya, ini gimana tanya-tanya. Akhirnya ketika sudah dapat sandi, mungkin ya orang yang ditanya itu minta ya, coba sih lihat frasa sandi kamu. Nah itu bisa aja ya kan, dikirim, disalin, dikirim, ya udah tewas gitu ya kan. Ini ada beberapa kemungkinan ya, soalnya di mutasinya itu ada koin keluar 298 pilu ya. Itu kalau dirupiahkan, kalau harganya sesuai dengan GCV 1 Pi sama dengan 4 miliar, itu 1,1 triliun loh itu nilainya. Waduh ya, sangat ngeri sekali ya kan, 1,1 triliun melayang gitu ya kalau harga Pi benar-benar nanti open minded sesuai harga GCV, sesuai keinginannya banyakan pionir lah ya. Nah bayangkan ya, jadi menurut Anda gimana ini koin hilang ini? Apakah ada yang mengetahui frasa sandinya selain dia? Apakah dia pernah klik link-link sembarangan ya, link-link phishing gitu ya, sembarangan? Atau ini ada yang mikir jelek nih sama Pi-nya ya. Kalau koin Pi hilang itu biasa, ada permainan orang dalam, bisa dikomplain, masuk ke chatting resmi aplikasi Pi, nanti koin Pi kita akan dikembalikan seutuhnya. Nah ini juga ada ya prasangka-prasangka seperti itu. Jadi memang kalau kita tidak ngalami sendiri itu ya banyak pertanyaan gitu ya. Menurut Anda semuanya yang nonton ini, koinnya hilang kemana gitu ya? Yang jelas itu sudah berpindah ke dompet yang lain. Nah di sini ya, kalau menurut saya sih antara dua kemungkinan ya, ada yang mengetahui frasa sandinya ya, yang kedua ya mungkin karena klik link phishing ini ya. Jadi inilah bukti ya kenapa koin Pi kita ini sangat bernilai, diincer oleh mereka-mereka ini ya, apalagi yang jago-jago digital seperti ini ya kan.
Kenapa kok diincar ya? Itu tandanya kan memang mau bernilai nih. Bayangkan aja ya, Anda mungkin pernah ngalamin ya, punya Instagram, habis itu di DM ya oleh bule-bule gitu ya. Ngomongnya bahasa Inggris ya. Saya ingin membeli koin Pi Anda. Satu Pi-nya kebanyakan bule-bule itu nawarin kita itu 30 USDT, 30 dolar. Wah, lumayan sekali kan? Satu Pi dihargai 30 dolar. Nah, itu banyak yang banyak yang ketipu gitu ya. Koin sudah dikirim, uang nggak ada. Nah, itu jangan mau lah. Sekarang gini aja bos ya, Pi ini kan belum bernilai ya, maksudnya belum listing di exchange ya, maksudnya belum ada nilai yang pasti. Nanti saya diprotes lagi, Pi ini sudah bernilai gini nih ya, istilahnya belum ada harga yang pasti. Kalau memang ya dia ini tukang serok, gak akan berani dan gak akan mau membeli koin Anda mahal-mahal. Apalagi satu koin Pi dihargai 30 USDT, 30 dolar. Wah, berapa duit itu ya kan, 30 dolar. Nah, sekarang pertanyaannya ya, koin bisa hilang dari dompet ini gimana? Ayo, yang ngaku-ngaku para ahli di Pionir ya kan, yang paham-paham gitu ya. Di komen-komen saya kan banyak ya yang ngatain saya gak paham Pi ini, orang asal ngomong aja gak paham ya. Coba kalau Anda paham ya, coba jelaskan ini koin anggota grup saya bisa hilang ini gimana. Yang jelas dia yang punya akun tidak tahu menau, tidak pernah transfer, tapi ada riwayat koin keluar ya sebesar 298 koin. Wow sekali ya kan. Nah, itu meskipun ya nggak harga GCV, anggap aja itu 298 koin ya, dijual ke tukang serok misalkan ya dihargai 7.000 per Pi, udah lumayan itu bos, dapat berapa ya kan. Nah, jadi di sini sudah banyak kejadian. Mungkin Anda juga yang nonton ada yang pernah ngalamin ya, sudah mengalami koinnya hilang ya. Dan itu kenapa coba menurut Anda? Apakah pernah klik link yang bersponsor ya yang menggiurkan? Kalau saya sih lebih condong pasti ini ada yang mengetahui perasa sandinya ya, entah itu orang terdekat dia sesama Pionir, atau mungkin upline-nya dia, bisa aja kan ngasih tutorial, barang udah dapat itunya diminta ya dikasihkan. Nah, namanya juga orang nggak tahu ya kan, mau gimana lagi. Makanya di sini perlunya kita update ya. Kalau kita menjalani Pi Network ya perlunya kita update, perlunya kita punya komunitas ya, agar kalau ada apa-apa itu ya bisa tahu ya. Aslinya di Pi ini sudah ada loh ya, kita bisa chatting langsung ya ke moderatornya terkait kendala-kendala kita, ada kok di aplikasi masing-masing ya. Jadi nggak bakalan kekurangan informasi lah ya. Gimana menurut Anda? 1,1 triliun loh hilang loh, dicuri loh. Waduh, prevent. Saudara, komunitas PI Network Tanjung Pinang menggelar kopdar yang dihadiri oleh ratusan anggota untuk memperkuat hubungan antar anggota, di mana kegiatan ini dilaksanakan di Pantai Aura Sunset Tanjung Siam Bang Dompak minggu siang. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi blockchain, komunitas PI Network Tanjung Pinang menggelar kopdar dengan tema pemantapan dan kematangan ekologi, ekosistem serta utility. Ketua Panitia sekaligus pemateri dan diskusi terkait perkembangan PI Network hadir sebagai narasumber dalam kegiatan sesama anggota komunitas atau pengguna PI Network atau Pionir, yakni Jerry W yang merupakan Ketua PI Network DKI Jakarta. Dalam pertemuan ini, Jerry memberikan pencerahan secara detail seputar PI Network, mulai dari soal penggunaan, keamanan, hingga harapan serta peluang ekonomi ke depan melalui PI Network. Dalam kegiatan tersebut, ratusan pionir Tanjung Pinang terlihat antusias mengikuti kegiatan ini. Tanjung Pinang sih melihat begitu antusias, tapi karena kurang pemahaman, kurang wawasan, jadi saya hadir di sini diundang oleh Bapak Ketua untuk Pionir Tanjung Pinang, jadi untuk memberikan pencerahan dan memberikan harapan untuk kedepannya, karena terciptanya komunitas ini, terciptanya mata uang digital ini, yaitu PI Network, itu menjadi mata uang cadangan dunia, dan juga
menjadi mata uang apalagi cadangan dunia. Ya, artinya harapan kita besar untuk merubah nasib bangsa ini, bukan hanya kita tapi seluruh Indonesia. Kalau bisa, bagaimana caranya kita bersatu, apalagi memberikan pendidikan, memberikan harapan kepada teman-teman kita dengan secara tidak ada hoaxnya. Artinya kita memberikan apa adanya. Sementara itu, Ketua PI Network Tanjung Pinang, Makmur Ramadhani, tekan pada kesempatan ini juga bisa diikuti para pionir dari Bintan dan Batam. PI Network itu di samping mengeluarkan pertama kali, sebetulnya kami ini mengharapkan anggota-anggota bukan hanya di Tanjung Pinang, namun juga dari Bintan, Batam. Alangkah kalau dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini, ya anggota-anggota ini akan mendapatkan suatu pencerahan. Jangan sampai nanti pada waktunya nanti kita sudah menggunakan koin ini, kita masih bertanya-tanya, meraba-raba kemana harus kita pergi, bagaimana harus kita gunakan. Nah, kedepannya ini semuanya dengan digital currency, ya serba digital. Artinya kita melakukan misalnya pembayaran dalam hal kita belanja, itu akan menggunakan ya kayak seperti sekarang menggunakan QRIS. Nah, di ke depan nanti kita akan menggunakan seperti kad yang diinikan oleh beliau ini, cukup ditempel di mesin-mesin yang sudah ada di toko-toko ya, baik supermarket. Kegiatan ini menunjukkan semangat kolaboratif dan komitmen para anggota komunitas PI Network dalam memajukan proyek yang mereka percayai. Dari Tanjung Pinang, Abdul TVRI melaporkan. Digital is having an almost perfect record of every single transaction, which will give us greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. But also, this new money will be sovereign in nature. Most people think that digital money is crypto and private, but what I see are superpowers introducing digital currency. The Chinese were the first. The US is on the brink, I think, of moving in the same direction. The Europeans have committed to that as well. And the question is, will that new system of digital money and digital accounting accommodate the competing needs of the citizens of all these locations so that every human being has a chance to have a better life? Because that's the only measure of whether a world order really serves.